Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIN PPG gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ibu Eva Nuriatni dengan nomor peserta 23218690455013. Prodi Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Banjar. Pada hari ini, tanggal 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup dengan model problem based learning. Mohon saran dan masukan yang terbaik untuk perbaikan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan KM untuk dipimpin doa dulu. Rian, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing. Boleh. Berdoa selesai. Gimana hari ini kabarnya kalian? Semoga baik selamanya ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Alif Nur Yusuf, Arini, Jahrotul. Ada yang tahu atau ada yang mau menceritakan atau tentang persepsi hari ini? Gambar yang pertama dan yang kedua, silakan. Gambar yang pertama tentang gambar apa? Apresiasi hari ini tentang ada dua fenomena. Ada yang mau menceritakan tentang dua fenomena ini? Silakan. Siapa? Oh, Isan. Isan, coba ceritakan. Foto yang pertama itu sampah di sekitar pantai, Bu. Kalau yang kedua itu sampah di sekitar sungai. Ya, betul sekali. Ya, kasih tepuk tangan untuk Isan. Jadi, sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini berhubungan dengan pencemaran, ya. Ini saya kasih dulu persepsi tentang masalah sampah, ya. Ini untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menciptakan solusi atas permasalahan terkait perubahan dan pelestarian lingkungan hidup berdasarkan pengamatan dengan benar, ya. Di sini akan saya munculkan sebuah permasalahan, kamu simak dengan teliti dan pahami. Dengan jadi diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ironis kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvana Kajik mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dalam proses sampah sekarang. Sampah plastik mengapung di pantai dan juga Kabupaten Donggala, Sulawesi Selatan. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini pakai surga. Atau beruang yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Pada laut, habitat ikan terdominasi. Di sebagian perairan dan kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarang? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di pantai Kuta dan Seminyak Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur
Namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke pantai Pin, arus membawa sampah hingga ke pinggir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati, mendekati wilayah populasi manusia dan hidup-hidup pariwisata. Air keruk ini berada di dekat Pulau Baju. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Pulau Baju. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata dan tak bertanggung jawab membuang sampah. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang takjub dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk ke makanan. Siapa aja CNN Indonesia. Pernahkah kalian melihat tumpukan sampah atau sampah yang bertebaran di sungai, pantai, atau di tempat lainnya? Saya Bu, Ada, silakan. Nurjana ya? Ya. Gimana? di sekitar tempat tinggal saya banyak Bu, karena kan rumah saya itu kebetulan dekat dengan TPS. Nah, jadi hal itu tuh membuat banyak barang bekas yang belum terolah, terus banyak juga sampah yang berserakan di mana-mana. Jadi akibatnya apa? Apakah dapat menimbulkan perubahan lingkungan? Tentu dapat Bu, karena dapat menyebabkan pencemaran tanah. Ya, bisa. Ada lagi? Ya Bu, San. di daerah saya juga banyak Bu, kebetulan karena di belakang rumah saya itu sungai Ya. dan sekarang itu sedang musim hujan, jadi arus sungai itu sedang kencang-kencangnya. Nah, karena arus sungai itu sedang kencang, maka banyak sampah yang bertebaran dan menumpuk di sepanjang sungai. Berdampak terhadap lingkungan, perubahan lingkungan? Tentu saja berdampak Bu, karena sampah-sampah tersebut itu mencemari air sekitar. Dan bisa menimbulkan banjir ya. Ya, kasih aplaus tepuk tangan untuk. Nah, sekarang untuk tadi kan kamu sudah menyimak video yang berhubungan dengan permasalahan ya, dengan permasalahan pencemaran ya, artinya perubahan lingkungan ya. Sekarang Ibu akan bentuk menjadi 5 kelompok ya. Nanti kalian boleh bergabung dengan kelompok yang Ibu tentukan ya. Kelompok yang pertama Sinta, Putri, Timelani, Tegar, Rizka, Rian. Kelompok 5 Fitri, Nafisa, Nurul, Nurjana, Seva, dan Risa. Silakan untuk bergabung dengan kelompok yang ditentukan tadi. Silakan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompoknya. Di sini ada LKPD nanti berhubungan dengan pemecahan beberapa permasalahan ya. Nanti tulis kelompok sama anggota di bagian depannya. Di kelompok 1 mana? Ini. Kelompok 2? Masih Bu. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Ya. Silakan untuk dibuka dulu atau ditulis dulu nama kelompok sama kelasnya, nama anggotanya, terus diisi permasalahannya.
Rian sama Tegar, ayo perhatikan, ayo ikut kerjasama dengan Pramuka, bantu mencari jawabannya. Silakan boleh searching di Google boleh, atau buka buku paket boleh. Kalau cara mengurangi polusi itu pakai apa namanya bahan pokok yang bisa dibuat. Ibu mau tanya, tadi kan Nani lihat di Google. Kalau pohon yang rindang dominan itu apa bisa nyerap suara Bu? Iya, betul, bisa sekali. Karena itu kan dengan kerindangan si daun-daun itu bisa menyerap bukan hanya karbon dioksida saja, tapi suara di situ bisa mengurangi. Ya. Nah, iya tuh kan juga tuh bisa Itu apa sih namanya polusi hutan juga pencemaran udara sama pencemaran ini nanti kamu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kita akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami tentang pencemaran udara yang akan dibacakan oleh Kanser. Permasalahan pada artikel kelompok kami yaitu pencemaran udara yang terjadi di kota-kota besar. Asap kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang polusi udara karena mengandung berbagai macam polutan. Polutan ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan sehingga mengakibatkan penyakit ispa atau infeksi saluran pernapasan. Selain itu, dapat mengganggu kerja dan fungsi bagi organ ginjal. Ginjal merupakan organ yang berfungsi membuang zat metabolisme tubuh. Hal ini menyebabkan ginjal sering mengalami kerusakan. Solusi untuk permasalahan pencemaran udara yang terjadi di kota-kota besar menurut kelompok kami adalah dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, jangan membakar sampah, kurangi merokok, menanam pohon, tidak membakar hutan, daur ulang sampah. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Contohnya kan ada limbah plastik. Kalau dibakar jadi pencemaran udara, terus bekas-bekas sampah yang dibakar bisa jadi pencemaran udara juga. Untuk solusi dari masalah tersebut gimana? Baik, izin menjawab. Daur ulang sampah anorganik bisa dengan didaur ulang. Sedangkan kalau organik bisa menjadi kompos atau pupuk. Sediakan kompos atau pupuk ya. Ya. Jadi untuk permasalahan yang didapat oleh kelompok 1 tentang pencemaran udara tadi ya. Nah, tadi ada pertanyaan juga untuk bagaimana kalau yang sampah jenis plastik ya, kalau dibakar akan berakibat terhadap pencemaran udara, kalau dibiarkan saja akan berdampak terhadap pencemaran tanah. Tapi jawabannya luar biasa, bagus sekali. Jadi Tegar tadi katanya kalau sampah organik itu dijadikan sebagai kompos ya, jadikan untuk supaya jadikan pupuk kompos ya, jadikan pupuk kompos. Terus kalau yang tadi anorganik bisa dengan didaur ulang ya, bagus sekali jawabannya dan presentasinya juga kelompok 1. Kasih aplaus tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya selaku moderator, nama saya Hanina Jaherani. Saya Najwa
berdasarkan permasalahan di gambar ini, menurut pendapat kelompok kami, yaitu banyaknya kendaraan bermotor maupun mobil yang memenuhi jalan, sehingga menimbulkan pencemaran suara yang hal tersebut mengganggu ketenangan masyarakat sekitar, dapat berakibat fatal bagi kesehatan tubuh, mulai dari masalah pendengaran, gangguan tidur, hingga peningkatan resiko gangguan jantung. Nah, solusi dari permasalahan pencemaran suara ini yaitu dengan cara mengurangi pemakaian kendaraan bermotor atau mobil, menggantinya dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Yang kedua yaitu dengan cara memperbanyak menanam pohon di pinggir jalan yang memiliki daun yang rendah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Siapa namanya? Saya Nafisa dari kelompok 5 mau bertanya, selain dari permasalahan yang tadi, ada nggak permasalahan di sekitar rumah kamu yang bikin kamu terganggu terus sekarang apa sih? Yang gimana? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nafisa. Kebetulan itu kelompok rumah saya itu dekat jalan kereta. Terus samping rumah saya itu bengkel. Jadi pasti ya berisik. Nah, cara untuk mengatasinya itu gimana? Yang pertama itu ketika bengkelnya itu lagi aktif itu banyak motor yang lagi dibenerin kan berisik kadang-kadang ya. Itu sama saya itu pintunya ditutup sama jendela-jendelanya itu bisa untuk mengurangi suara tersebut. Nah, untuk yang jalan kereta kan kadang-kadang berisik ya, bikin kaget gitu. Tapi karena udah terbiasa, ya udah biasa aja. Terus satu lagi tuh biasanya 1 bulan sekali tuh saya pergi ke tempat yang sunyi, kayak gunung atau hal yang sepi lah gitu. Nah itu buat refleksi diri aja. Cukup mungkin? Ya, bagus sekali. Jadi tadi untuk presentasi dari kelompok Hani tentang pencemaran suara ini karena termasuk perubahan lingkungan juga ya. Ini sangat berdampak terhadap kesehatan juga ya. Ini bagus sekali untuk presentasinya dan pertanyaannya juga bagus sekali dari Nafisa ya tadi ya. Ya. Jawabannya juga luar biasa bagus. Kasih aplaus tepuk tangan untuk kelompok Hani. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok 5 silakan kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mengenai penyebab dari kebakaran hutan yang terjadi baru-baru ini. Kebakaran hutan merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan baik secara alami maupun perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kebakaran hutan umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Penyebab kebakaran hutan terbagi menjadi 2, yaitu karena kejadian alam dan ulah manusia. Contoh dari faktor alam yaitu sambaran petir, lelehan lahar gunung api, dan musim kemarau. Sedangkan perbuatan ulah manusia yaitu pembakaran sampah di dalam hutan, membuang puntung rokok di area hutan, dan penebangan pohon sembarangan. Untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan, menurut kelompok kami menerapkan praktik pengolahan yang berkelanjutan termasuk pemantauan dan pengendalian aktivitas manusia di hutan, seperti pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang tidak terkendali, mengatur kegiatan pertanian, perkebunan, dan penebangan kayu secara bertanggung jawab. Cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ingin bertanya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan? Pertanyaan dari Tegar ya. Ya, Pertanyaan bagus. Izin menjawab, ada 4 cara, yaitu 1, hindari membakar di area sekitar. Terus kedua, memantau titik api. Ketiga, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Terus
Ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi? Saya Sananafi dari kelompok 3. Saya mau menambahkan sesuatu, Bu. Oh iya. Selain jawaban dari Indolo tadi, yang pertama itu untuk mencegah itu harus mematuhi larangan pembakaran. Yang kedua, pantau kondisi cuaca dan waspadai kondisi cuaca kering dan angin kencang. Yang ketiga, hindari merapat di area hutan yang berisiko. 4. Bangun jalur pemisah api dengan menciptakan zona tanpa vegetasi. Dan yang terakhir, sosialisasikan pencegahan kebakaran dengan mengedukasi masyarakat sekitar tentang bahaya kebakaran hutan. Terima kasih. Ya, betul sekali untuk mencegah supaya tidak terjadi kebakaran hutan itu tadi, karena kebakaran hutan itu bisa diakibatkan oleh 2 faktor ya, manusia sama alam gitu ya. Jadi bagus sekali tadi presentasinya untuk kelompok 5 tentang kebakaran hutan, dan pertanyaan juga bagus, jawabannya tambahan dari Isan juga bagus ya. Kasih aplaus tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5, kita bisa menyimpulkan. Jadi untuk kesimpulan materi tentang perubahan lingkungan, ini ada 5 contoh perubahan lingkungan, diantaranya ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran suara, dan pembakaran hutan ya. Banjir juga sebenarnya bisa termasuk Jadi untuk kesimpulan pada hari ini, pada pertemuan kali ini tentang perubahan lingkungan, ini ada 5 contoh tentang perubahan lingkungan, diantaranya pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran suara, dan kebakaran hutan ya. 2 faktor perubahan lingkungan hidup, diantaranya tadi faktor alam dan faktor manusia. Kalau faktor alam, ini contohnya kebakaran hutan, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Kalau faktor manusia, ini contohnya seperti banjir, longsor, banjir bandang, pencemaran udara, tanah, air, dan suara ya. Untuk upaya dan pelestarian lingkungan hidup, diantaranya dengan melakukan 4R. 4R itu diantaranya dengan reuse, recycle, dan repair ya. Jadi dengan memakai kembali ya, memanfaatkan bahan bekas kembali dengan cara misalkan didaur ulang ya, atau recycle, atau melakukan perbaharuan, atau contohnya reboisasi gitu ya. Itu saja mungkin untuk kesimpulan pertemuan kali ini ya. Untuk menguji tingkat keberhasilan kamu di materi hari ini, gua akan membagikan soal post-test ya. Nanti boleh ditulis nama, kelas, sama isinya, tinggal dicatat saja karena soalnya bentuknya pendek. Silakan boleh mulai mengerjakannya 5 menit. Jangan lupa nama sama kelas ya.
Gimana, sudah selesai jawabannya? Silakan, karena waktunya sudah habis, dikumpulkan lembar jawabannya beserta LKPD yang tadi kelompok. Jadi untuk hari ini tadi kita mempelajari tentang permasalahan lingkungan. Ada berapa tadi permasalahan lingkungan tuh? Ada 5. Yang pertama pencemaran air. Yang kedua yang ketiga keempat yang kelima tentang ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian. Untuk pertemuan minggu besok kita mempelajari ke upaya penanganan limbah ya. Untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.